Halo guys, perkenalkan nama saya Frans Kristo Ginting. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perancangan sistem secara umum. Nah, kita masuk ke pendahuluannya. Setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan, maka analisis sistem telah mendapatkan gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Tiba waktunya sekarang bagi analis sistem untuk memikirkan bagaimana membentuk sistem tersebut. Tahap ini disebut dengan perancangan sistem. Perancangan sistem dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu satu, perancangan sistem secara umum atau perancangan konseptual. Yang kedua, perancangan sistem terinci atau perancangan sistem secara fisik. Nah, arti perancangan sistem dari Vercelo atau John Reuter 3, tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancang bangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Nah, yang kedua dari John Burns dan Jerry Garnitsky. Desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Dengan demikian, perancangan sistem dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Yang kedua, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional. Yang ketiga, persiapan untuk rancang bangun implementasi. Yang keempat, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Yang kelima, dapat berupa penggambaran, perencanaan, pembuatan sketsa, atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Yang keenam, termasuk menyangkut konfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Tujuan perancangan sistem yaitu tahap perancangan atau desain sistem mempunyai dua tujuan yang utama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. Yang kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrograman komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat, atau lebih condong pada desain sistem yang terinci. Personil terlibat di sini adalah analisis sistem. Seharusnya melibatkan beberapa personil seperti spesialis pengendalian, yang kedua personil penjamin kualitas, yang ketiga spesialis komunikasi data, yang keempat pemakai sistem tersebut. Tiga kategori desain sistem itu global basis system, group basis system, local basis system. Nah, global basis system yaitu untuk mendesain sistem yang berbasis global atau global based membutuhkan pemeriksaan secara seksama dan lengkap atau penggantian dari seluruh komponen desain umum. Beberapa tipe perubahan yang umum adalah baik. Di sini ada beberapa. Yang pertama adalah output yang lama. Dari laporan berbentuk tabel setiap bulannya menjadi layar grafik berwarna 2 atau 3 dimensi. Step yang berikutnya, proses baru dibuat. Yang ketiga, input diambil dari peralatan scan daripada dengan pensil dan kertas. Yang keempat, database hierarki lama diubah ke database relasional baru dengan standar bahasa query. Nah, kontrol yang bervariasi diinstal termasuk UPS. UPS ini artinya Uninterruptible Power System dan DRP atau Disaster Recovery Plans, peralatan enkripsi dan peralatan kontrol akses biometri. Yang berikutnya platform teknologi baru yang menggabungkan seluruh topologi jaringan, organisasi atau komputer dan peralatannya yang mendukung. Nah, group based system atau sistem berbasis kelompok. Sistem ini melayani cabang-cabang atau grup user khusus dalam organisasi. Yang kedua, kelompok ini memiliki kebutuhan khusus untuk menyelesaikan pekerjaan dan membuat keputusan yang tepat.
Yang berikutnya, perancangan sistem yang bekerja pada grup ini perlu memiliki pengetahuan tentang bekerja pada sistem grup basis. Yang berikutnya, perancangan tidak perlu memusatkan perhatian ke perancangan desain sistem tertentu, seperti database dan platform teknologi, tetapi pada output, input, proses kontrol, yang untuk platform teknologi khusus untuk grup lokal atau LAN. Local Basis System atau sistem berbasis lokal. Sistem ini khusus didesain untuk beberapa orang, sering satu atau dua, untuk aplikasi khusus tambahan. User memiliki PC dan ia direncanakan untuk memiliki sistemnya. Profesional sistem umumnya dipakai untuk bekerja sama dengan user, menganalisis, mendesain, mengevaluasi sistem yang berbeda, memilih satu dan mengimplementasikan dengan menggunakan jaringan dan pendukungnya. Nah, baik, kita akan masuk ke tahapan perancangan sistem. Perancangan sistem ini terbagi dalam beberapa. Yang pertama, perancangan output. Yang kedua, perancangan input. Yang ketiga, perancangan proses. Yang keempat, perancangan database. Dan yang terakhir, perancangan kontrol. Perancangan output. Perancangan output atau keluaran merupakan hal yang tidak dapat diabaikan secara karena laporan atau keluaran yang dihasilkan harus memudahkan bagi setiap unsur manusia membutuhkannya. Tipe output dapat dibedakan, yaitu eksternal. Eksternal yaitu tujuan output untuk informasi di luar organisasi pemakai. Internal yaitu tujuan output untuk informasi di lingkungan organisasi pemakai. Yang harus diperhatikan dalam perancangan output, yang pertama, tipe output atau eksternal internal. Yang kedua, isi output atau keterangan informasi. Yang berikutnya, format output berupa keterangan atau naratif, tabel atau grafik. Yang terakhir, frekuensi atau banyaknya percetakan dalam periode tertentu. Langkah-langkah perancangan output secara umum. Pertama, menentukan kebutuhan output dari sistem yang baru. Yang kedua, output yang akan dirancang dapat ditentukan dari DFD, sistem baru yang telah dibuat. Yang terakhir, menentukan parameter dari output. Atau bisa juga dibilang lihat yang harus diperhatikan dalam perancangan output. Perancangan input. Pertama, tujuan dari perancangan input adalah untuk mengefektifkan biaya pemasukan data. Yang berikutnya untuk mencapai keakuratan yang tinggi. Yang berikutnya untuk menjamin pemasukan data dapat diterima dan dimengerti oleh pemakai. Proses input dalam melibatkan 2 atau 3 tahapan utama, yaitu pertama, data capture atau penangkapan data. Yang kedua, data preparation atau penyiapan data. Yang ketiga, data entry atau pemasukan data. Input yang menggunakan alat input tidak langsung mempunyai 3 tahapan utama, yaitu data capture dan data preparation dan data entry. Sedangkan input yang menggunakan alat input langsung terdiri dari 2 tahapan utama, yaitu data capture dan data entry. Tipe input pertama, eksternal. Pada tipe ini pemasukan data berasal dari luar organisasi. Internal, pada tipe ini pemasukan datanya hasil komunikasi pemakai dengan sistem. Yang perlu diperhatikan dalam perancangan input adalah pertama, tipe input. Yang kedua, fleksibel format. Yang ketiga, kecepatan. Yang keempat, akurat. Yang kelima, metode verifikasi. Yang keenam, mudah dikoreksi. Yang ketujuh, keamanan. Yang kedelapan, mudah digunakan. Yang berikutnya, kompatibel dengan sistem yang lain. Yang terakhir, biaya yang ekonomis. Nah, langkah-langkah perancangan input secara umum. Yang pertama, menentukan kebutuhan input dari sistem yang baru. Yang kedua, input yang akan dirancang dapat ditentukan dari DFD, sistem baru yang telah diinput atau yang telah dibuat. Yang terakhir, menentukan parameter dari input. Perancangan proses. Yang pertama, tujuan dari perancangan proses sistem adalah untuk menjaga agar proses data lancar dan
teratur sehingga menghasilkan informasi yang benar. Yang kedua, untuk mengawasi proses dari sistem. Perencanaan proses sistem ini bisa digambarkan dengan pertama, sistem flowchart, yang kedua DFD dan lain-lain. Perencanaan database, sistem basis data atau database system ini adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Tipe dari file master, berisi data yang tetap di mana pemrosesan terhadap data hanya pada waktu tertentu terhadap dua tipe file master. Berikutnya file referensi, data yang tetap di mana pengolahan terhadap data tersebut memerlukan waktu yang lama. File dinamik, data yang ada di dalam file berubah tergantung transaksi. File input atau transaksi, berisi data masukan yang berupa data transaksi di mana data-data tersebut akan diolah oleh komputer. Yang berikutnya file laporan, berisi informasi yang akan ditampilkan. Berikutnya file sejarah atau arsip, berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tetapi disimpan untuk keperluan masa datang. File backup atau pelindung, berisi salinan data-data yang masih aktif di database pada suatu waktu tertentu. Yang berikutnya file kerja atau temporary file, berisi data-data hasil pemrosesan yang bersifat sementara. Yang berikutnya file library, berisian program-program aplikasi atau utility program. File dapat diakses dengan dua cara, yaitu sequential atau urut, yang berikutnya direct atau random. Organisasi file, pengaturan dan record secara logika di dalam file dihubungkan satu dengan yang lainnya. File urut atau sequential file merupakan file dengan organisasi urut dengan pengasihan urut pula. File urut indexed sequential file merupakan file dengan organisasi urut dengan pengaksesan langsung. Berikutnya file akses langsung atau direct access file merupakan file dengan organisasi acak dengan pengaksesan langsung. Alat perancangan database yaitu pertama RD, kedua mapping, yang ketiga normalisasi. Langkah-langkah perancangan database secara umum, menentukan kebutuhan file database untuk sistem baru. Yang kedua, menentukan parameter dari file database. Perancangan kontrol, tujuan agar keberadaan sistem setelah diimplementasi dapat memiliki keandalan dalam mencegah kesalahan, kerusakan, serta kegagalan proses sistem. Jenis kontrolnya pencegahan, pendeteksian, dan pengkoreksian. Baik, sekian sedikit saja penjelasan dari perancangan sistem secara umum. Jika ada salah kata, baik yang tidak jelas maupun yang salah saya ucapkan, saya mohon maaf. Dengan ini saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya.